Kita hadir di Pro 2 FM, agak keroyokan sedikit ya. Bukan berarti kita main gender, mentang-mentang hari ibu harus perempuan-perempuan yang on air. Tapi pas banget pula untuk hari ini, kami perempuan-perempuan cantik akan beraksi. Muji sendiri gak sih Gak Yasmin? apa-apa Kak, untuk meningkatkan percaya diri di pagi ini, jadi Yes. gak apa-apa lah ya. Iya dong, kan percaya diri itu kan bagus banget ya kan? Iya, Iya, misalnya nih ya, kalau seandainya kita mau tampil ikutan pageant segala macam juga harus modal pede, iya nggak sih Yasmin? iya, kuncinya itu harus pede dulu. Bener banget ya. Selain pede seperti yang dibilang tadi sama Yasmin adalah restu orang tua. Itu perlu sekali. Kayak yang di studio Pro 2 FM ini kita yakin ya, mereka ini adalah anak-anak yang percaya diri dan mendapatkan doa-doa terbaik dari Iya, orang tuanya. Ya betul. ampun ya. Siapa yang bakal kita ajakin ngobrol Yasmin buat pagi hari ini? Apakah kamu bisa menceritakan tentang dua anak cantik ini? Kalau dilihat-lihat mereka ini anak-anak cantik dari Duta Genre. Aha. Yang satu ini duta genre yang ini ya, duta pemenang gitu ya. Yes, betul banget ya. Yang satunya ada wakil satu duta genre. Jadi Nah, kita bakal bareng sama Izati dan Zahra. yeay, selamat pagi ada Iza dan Zahra. Halo. Aduh, apa kabar? Alhamdulillah baik banget luar Zahra kayak biasa. agak-agak sedikit jauh sama mikrofon ya Zahra ya, bisa dideketin lagi biar suaranya makin cetar. Nah itu dia Udah ya. jelas. Oke udah jelas banget dong ya. Jelaskan ya. Lebih parah tau nggak, aku punya temen-temen yang ngobrol, Duta Genre itu Duta KB ya gitu katanya. Bener gak sih? Beda dong. Beda lah, masa Duta Genre Duta KB gimana? Ini anak-anaknya masih unyu-unyu kayak gini. Ya udah dong. Mungkin nih Iza dan Zahra bisa sedikit ceritakan seputaran Duta Genre ini seperti apa dong? Oke, boleh Kak. Eh, Selamat pagi teman-teman Pagi. semua, kakak-kakak juga. Kalau ngomongin duta genre, sering banget kita dengar duta KB Iya tadi. kan. Kenapa? Kita juga sering dengar juga dari kakak tingkat kita kalau duta genre itu adalah kamu yang jajanin tentang alat kontrasepsi ya. Iya kan. Padahal sebenarnya duta genre itu sendiri adalah eh, kita sebagai remaja gitu bisa jadi role Mm-mm. atau icon gitu buat remaja-remaja khususnya yang ada di Provinsi Sumatera Selatan Mm. untuk menghindari yang namanya triad KRR gitu Kak. Oh Jadi apa kita itu? salam genre, ada salam genre. Mm-mm. Jadi dari Oke. salam genre ini Mm-mm. ada artinya kita sebagai duta genre gitu diharapkan bisa mengajak seluruh remaja khususnya yang ada di Sumatera Selatan jadi Mm-mm. icon juga untuk bisa bersama-sama mencegah yang namanya pernikahan dini, Uh-uh. perilaku seks Risiko, bebas, Oke. terus juga menghindari yang namanya narkoba dan juga terorisme. Oh, jadi meluas banget ya Iya. Yasmin Jadi nggak ya. cuma soal KB-KB nih. Iya dong. Iya ya, jadi bisa mencegah lebih awal gitu kan Iya, ya. betul. Waduh, jadi sebenarnya berat juga sih tugasnya Duta Genre ini ya. Iya, jadi membangun awareness juga ya Mm-mm. tentang kesehatan gitu-gitu ya. Iya, Iya. bener banget dong. Karena sekarang kan juga kayaknya yang disebutin kayak 3 item tadi lumayan banyak ya terjadi di Iya, anak-anak iya muda kan. benar banget. Tapi mereka ini sudah sampai duti kemana-mana sih kalau aku lihat ya. Ini baru balik dari Banyu Asin kemarin. Iya, Dari mana? iya dari Dari Banyuasin. Banyuasin. Banyu Asin kan. Pangkalan Balai kebetulan. Pangkalan Balai itu menjalankan misi yang sama seperti yang tadi. Kebetulan kita kemarin itu ada pengukuhan ayah bunda genre di Mhm. Kabupaten Banyuasin, sekaligus ada pembekalan sosialisasi untuk duta genre desa di Kabupaten Banyuasin juga. Oh, ayah bunda genre Bunda. ya. Ternyata ayah bunda tuh ada di mana-mana termasuk di genre juga ya. Betul. Itu ngapain aja tuh ayah bunda genre tuh? Jadi sebenarnya kita itu dari BKKBN sendiri pemilihan ayah bunda genre ini ditujukan kepada kepala-kepala daerah seperti itu Oh, oke. untuk apa namanya kayak mengajak para remaja di kabupaten tersebut di daerah tersebut agar lebih bisa menjadi generasi remaja yang lebih berencana, remaja yang bisa menghindari 3 item tadi juga. Jadi Oke. dituntun sama ayah bunda genrenya itu tadi. Oh, oke. Jadi itu tuh kayak jajaran kepala desa gitu ya, kepala daerah ya, kepala Kepala daerah yang ada daerah. di sana gitu sih Oke. Berarti Yasmin. kalau ayah bunda ayah bunda duta genre itu lebih ke apa ya? Lebih ke orang dewasanya gitu ya. Bukan Iya. bukan kalau biasanya Mm-mm. kalau duta ini
kayaknya sasarannya tuh lebih ke mahasiswa, lebih ke anak muda gitu Ke remaja ya. sih, Iya, Kak. remaja gitu ya. Oke, jadi beda nih. Nah, kan di genre pun ada ayah bundanya gitu kan ya. Sama seperti kehidupan kita sehari-hari ada orang tua. Dan pas banget ini adalah peringatan Hari Ibu. Seneng banget kan ya. Pagi-pagi sudah apa yang dilakukan pada orang tua pagi ini? Pada ibu tentunya. Jadi kebetulan pagi tadi karena pamitan juga kan, terus Oke. karena hari ini hari ibu, tentunya aku ngucapin juga hari ibu kepada mamaku. Iya. Jadi asik. karena apa namanya, hari ini tuh penting banget kan buat Mm-mm. diperingati untuk mengapresiasi ibu-ibu di dunia, terutama ibu kita sendiri juga gitu kan. Iya dong. Jadi tentunya aku tadi udah sedikit membantu di pagi hari untuk membuat sarapan gitu kan. Sedikit Sama- ya pagi ini. Iya. Terus juga mengucapkan juga Oke. hari ibu dan peluk cium juga Iya. gitu. Oh, memang ada ritual khusus kalau Zahra ya. Tapi ada yang kayak gitu nggak, kayak Yasmin ngonyor aja kalau masuk Palembang langsung pergi. Nggak ya Yasmin, nggak gitu juga ya tadi ya. Pamitan aja sih Kak. Pamitan Nggak aja. sempat ritual yang lain. Oh gak sempat ya. Tapi sempat mandi kan. Sempet Itu yang paling penting. Zah. Kalau itu sempat-sempetin. Oke, itu kalau versi Zahra. Nah kalau versinya Iza nih seperti apa sih mengapresiasi Hari Ibu kepada ibu kita? Kalau saya sendiri pagi ini karena lagi jauh sama ibu Oke. Kamu anak kos di sini? Eh, Enggak. di Indralaya. Di Indralaya. ibunya. Oke. Di sini lagi ngekos Iya. sebentar. Heeh. Jadi tadi pagi cuma sempat video call ngucapin selamat hari ibu buat ibunda tercinta di rumah. Terus disambut Aduh. dengan hangat, iya cepat pulang gitu, bantuin di rumah katanya. Itu intinya. Sebenarnya ibu bukan kangen, tapi ibu pengen kau bantu-bantu di rumah ini. Wow, tapi iya sih. Memang, tapi sebenarnya kewajiban anak banget kan ya Yasmin ya untuk bantu-bantu Iya. juga gitu. Malah katanya sebaiknya tuh bukan ibunya yang nyuruh, tapi anaknya berinisiatif. Iya. Ada nggak sih yang kayak gitu ya di dunia ini? Kalau kalian berdua nih Zahra sama Iza termasuk yang harus disuruh dulu baru bantu-bantu atau berinisiatif sendiri-sendiri sebenarnya? Kalau dari Zahra sendiri lebih ke inisiatif juga, Iya sih udah kelihatan memang. inisiatif buat bantu-bantu di rumah gitu kan. Apalagi kita sebagai remaja juga, kebetulan Zahra juga punya adik, jadi harus bisa jadi contoh terlebih dahulu dari rumah gitu. Jadi Oke. contoh buat adik-adik juga sebelum menjadi contoh remaja di Sumatera Selatan. Wow, keren banget Jadi ya. dimulai dari hal kecil gitu ya. Iya Dari hal dong. terdekat gitu. Betul, dulu dari rumah sendiri baru akan menjadi contoh masyarakat gitu kan ya. Dan Zahra ini juga sebenarnya ini pintar bikin kue, pintar bikin Oh, makanan, aduh kayak tahu aja kan. Aja ya, gitu. Ujung-ujungnya kalau mau order bisa. Boleh. Promosi ya. Promosi ujung-ujungnya ya. Oke, nah kalau Iza sendiri harus bantu sendiri atau mungkin aduh disuruh-suruh dulu deh baru ini Oh tetap sih Kak, inisiatif karena inisiatif ya. iya anak cewek pertama juga. Jadi Oh, oke. mau gak mau, bukan mau gak mau, tapi emang kewajiban seorang anak adalah membantu orang tua, apalagi di rumah ya. Mhm. Jadi apapun di rumah kalau misalnya kita bisa bantu, dibantuin. Apalagi kerjaan ibu karena ibu juga itu pekerja, tapi Heeh. ibu juga kerja di rumah juga gitu. Iya dong. Jadi Mhm. kalau di genre itu adalah beban ganda gitu ya. Jadi jangan sampai ibu kita ngerasain beban ganda, lebih baik kita bantuin terlebih dahulu biar dia nggak ngerasa aduh capek banget sih ngerjain kerjaan rumah, kerja juga. Jadi lebih baik kita meringankan beban orang tua gitu ya. Iya. Wow, sweet sekali sih. Emang bersyukur kalau punya anak-anak yang berinisiatif ya nggak sih Iya, Yasmin? Jadi kebantu banget tuh pasti. Pasti dong. Tapi emang untuk ngebentuk anak-anak kayak gini Yasmin ya kita tuh yakin banget ibunya juga punya peran ekstra banget ya betul, kan? betul. Iya, karena kalau dilihat zaman sekarang banyak yang mungkin awarenessnya kurang, ibunya sibuk anaknya molor misalnya kan? Karena nggak cuma gak cukup untuk dikasih tahu sih Kak, karena harus dicontohin juga nih Kak, harus gimananya. Iya bener banget sih. Jadi berawal dari ibu yang memang awarenessnya tinggi Iya. banget ya, menunjukkan memang mencontohkan sebagai ibu yang baik, makanya terbentuk anak-anak seperti ini. Wih, pasti kayak gitu sih. Oke, nah jadi kita hari ini bakal ngomong home is wherever you are mom. Jadi kayak rumah tuh dimana ada ibu itulah rumah kita ya nggak sih? Berasa nggak sih kalau misalnya ibunya pergi aja, aduh kok beda gitu ya? Jadi nyari-nyari gimana gitu. Iya kan. Oh iya, tapi Iza nih di sini kos ya berarti di Palembang. Nomaden sih sering
pindah ke rumah nenek, sering pindah ke rumah kakak Oh ipar. gitu. Kadang juga Iya, iya. ditampung sama beliau. Di rumah Iya, aku kebetulan. kayak semalam contohnya katanya kan habis Iya. duty gitu kan ya. Oh jadi gitu. Tapi artinya juga intensitas ketemu sama ibu juga nggak terlalu banyak ya berarti ya? Kalau akhir-akhir ini nggak banyak, Nggak banyak ya, karena apalagi emang sejak lagi sibuk. sibuk di Makanya Palembang sejak gitu. sibuk makin ya. Iya. Oke, orang tuanya di Indralaya dan dia juga harus banyak banget dutinya di Palembang dan Palembang. sekitarnya gitu kan ya. Wow, gimana nih kira-kira untuk mengekspresikan rasa sayang ke ibu berarti terbatas juga dong kalau jauh-jauhan kayak gitu. Kalau Zahra mungkin karena serumah kan enak nih ketemu terus ya. Iya. Nah, kalau Iza gimana sih mengekspresikan kalaupun jauh-jauhan kayak gini nih? Kalau jauh-jauhan kita tuh paling sering komunikasi video call. Oh iya Jadi ibu tuh di mana aja pasti udah makan belum, lagi apa, dong. lagi sama siapa. Pasti ibu tuh nggak pernah absen buat nanyain atau video call. Jadi kalau misalnya lagi keluar, ibu tuh orang yang paling selalu ada eh, panggilannya di HP gitu. Oh, Jadi kalau lihat di iya. HP, ibu Selalu ya. semuanya. Iya. Panggilan Iya paling sih. banyak ya. Pasti dong ya, tapi nggak tahu itu kayak naluri ibu banget kan. Iya. Yang kalau anaknya kemana sih, di mana sih, kok belum pulang atau anaknya gak ngapain, udah mulai langsung naluri ibunya kan keluar gitu aja sih. Tapi secara pribadi Iza merasa terkekang atau nyaman justru yang bentar-bentar di telepon, bentar-bentar video call gitu loh. Kalau sejauh ini nyaman-nyaman aja sih Kak. Bener Karena sih. emang udah tugasnya ngabarin kan kita Mm-mm. ada di luar, jadi Mm-mm. pasti kita aja kadang kalau ibu kita gitu. Iya dong, wow enak nih ya. Anaknya juga menyadari hal itu ya Yasmin ya. Iya. Kan banyak juga nih anak-anak yang merasa terkekang kan. Ini ibu Mm-mm. bentar-bentar nelpon kan aku udah gede. Sering gitu kan. Ih malu orang mau kesini juga diteleponin mulu gitu sih. Kadang ada circle kayak gitu gak sih? Yasmin pernah Iya. gak ketemu sama circle-circle kayak gitu tuh kan Iya, sering pernah, ya? iya, pernah sih Kak, karena mereka tuh kayak ngerasa dikekang gitu ya. Mm-mm. Apa-apa baru keluar sebentar udah ditelepon, udah Yes. dicariin gitu. Mm-mm, Ya benar. padahal sih sebenarnya niat ibu pasti nggak ke situ kan. Niat ibu Iya. pasti ya khawatir lah gitu kan kalau misalnya kita perginya udah lama banget gitu. Bener banget sih. Karena kayaknya juga dunia ibu dan dunia kita tuh beda gitu Iya, kan. Jadi betul, ya mungkin heeh. kita bisa memaklumin aja gitu. Bener banget ya. Jangan sampai juga gara-gara sering ditanyain kabar sama ibunya terus sebel sendiri, terus marah-marah sama ibu gitu kan ya. Tapi jujur nih, pernah gak sih sebel sama ibu atau malah berantem? Kadang suka kan gitu kan loh. Ini anak sama ibu kayak berantem-berantem gitu kan. Kalau berdua, tapi kita yakin kalau duta genre nggak mungkin nih. Duta genre itu nggak mungkin berantem. Tapi kalau sebel sama ibu pernah? Kalau dari Zara sendiri mungkin kalau sebel pasti ada lah Iya, sekali-sekali oke. gitu. Ada momennya Misalkan gitu ya. kayak kita lagi capek atau apa, mungkin tapi orang tua kita kan gak tahu nih kita di luar tuh capeknya kegiatan apa. Jadi karena ibunya di rumah, pas kita udah pulang, pas ibu minta tolong sesuatu gitu kan, terus kayak aduh bu sebenarnya lagi capek, tapi kalau nggak dibantu kan nggak mungkin Iya, juga, jadi tetap dilakuin walaupun kadang gitu Iya kan, ada sebelnya ada juga sebelnya gitu ya. sedikit, tapi tetap dilakuin karena Iya, orang iya, tua iya, iya. yang nyuruh kan gitu. Yes. Jadi ya udah tetap dilakuin aja gitu. Wow, iya dong. Ya manusiawi kadang-kadang aduh pengen istirahat leyeh-leyeh ternyata ibu nyuruh nih cuci piring misalnya gitu kan. Aduh. Iya, gitu. Gitu kan ya. Oke, kalau Iza sendiri pernah nggak sebel sama ibu sama mama gitu? Pernah sih sekali ya. Oh dikit ya sekali ya kayak kita sering. Ingat kalau mood gitu Iya, ya. kalau makanya. mood makan baru ini. Oh iya 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 iya. Tapi sebenarnya mau makan, cuma Cuma lagi lumayan hektik kan, jadi nanti dulu gitu loh. Tapi ibu tuh yang kayak ini udah jam makan loh, ayo makan gitu-gitu. Ibu tuh orangnya gitu, karena care juga kan. Jadi kadang kalau ibu tuh lagi ngingetin makan, iya bu, sabar dulu ya, Iya, gitu. oke. Tapi itu sebenarnya, aduh sabar dong bu, ini Iya. lagi banyak banget nih kerjaannya, sabar dulu. Bener. Tapi ibu tuh support banget gitu loh kak orangnya. Jadi kalau misalnya lagi di rumah bener-bener yang kayak kerjaan lagi banyak banget, ibu tuh sampai yang kayak bawain makanan ke dalam kamar buat Oke. nih kamu sambil kerja sambil makan Iya gitu. sih, iya Bisa sih. sampai kayak gitu ibu. Bener sih, memang ya ibu itu walaupun anak udah segede apapun merasa kayak masih anak kecil mulu kan. Iya banget lagi.
lagi. Iya loh, malah kadang-kadang kurang-kurang disuapin malah ini kalau kamu belum sempat gitu ya. Ada tipe ibu yang sampai segitu juga nggak sih Iya, Yasmin? karena mungkin anaknya susah makan tuh. Iya tuh kayak Iza loh nggak ternyata. Udah susah makan, hektik lagi, sibuk lagi Iya, bisa makin aja sampai gitu lupa kan ya. sampai waktunya makan. Oke deh, tapi bentuk kita kalau seandainya sedikit kesel sama ibu nggak ditunjukin juga kan dengan ekspresi cemberut, apalagi kayak bantah-bantahan gitu loh. Enggak. Sering ya kita lihat kan momen sekarang kan sering kayak gitu kan. Iya. Kayak berani banget bantah-bantahan sama orang tua nih. Kalau kalian berdua melihat fenomena anak-anak yang kayak gitu gimana nih? Zaman sekarang ya anak-anak suka bantahan. Serem juga. Kalau dari Zara sendiri ya, karena itu tentunya kalau itu kan kayak jadi ngebantah orang tua itu perbuatan yang tidak baik juga gitu, Betul. dan bukan Mm-mm. contoh yang baik. Mm-mm. Sedangkan kita sebagai remaja itu tentunya harus bisa mengerti juga dari situasi dan kondisi, dan kita sebagai remaja juga yang seperti itu kan kayak mengontrol emosi mental Mm-mm. kita juga. Mm-mm. Itu kalau dari genre tuh ada materi juga kayak apa namanya, kayak 5 transisi remaja. Jadi Mm-mm. 5 Mm-mm. transisi, dari 5 transisi remaja ini di situ remaja tuh dapat membentuk dan juga mempersiapkan dari transisi itu. Mungkin yang seperti itu kadang tidak semua remaja ngebantah orang tuanya, Iya. tapi biasanya yang seperti itu juga kadang dari lingkungan pertemanannya Mm-mm. atau Iya sih. melihat dari tontonan di sosial media atau seperti itu. Mm-mm. Jadi kita sebagai remaja harusnya bisa mengambil hal-hal positifnya saja dan berada di lingkungan yang baik gitu. Kalau Mm-mm. dari Mm-mm. 5 transisi remaja ini kita tuh harus bisa apa namanya, berada pada organisasi masyarakat yang baik gitu, biar kita tuh Mm-mm. dapat hal-hal yang baik terus dan tidak membantah orang tua, karena kan kadang kita nggak tahu ya capeknya orang tua di rumah Iya. gimana Mm-mm. gitu, Mm-mm. apa yang di pikiran orang tua kan banyak banget Mm-mm. gitu. Mm-mm. Jadi dari Zara sih jangan gitu, Iya jangan sih. membantah gitu kan, kasihan sayang juga. Heeh, Itu kan heeh. wujud rasa cinta dan kasih sayang kita buat orang tua, kenapa harus kita seperti itu mengekspresikannya gitu. Wow, iya dong. Smart banget jawabannya ya, memang ya. Aku sampai terharu mendengarnya. Iya, jangan pulang sekarang Yasmin, aku mohon. Ini bukan mau pulang aja Yasmin ya. Iya ya, tapi tadi dengar seputaran 5 transisi remaja ya. Ih, apa aja ya 5 itu ya kira-kira ya. Apa aja tuh? Iya, Yasmin pasti mau belajar. Iya iya kan. Yuk tanya sama Duta Genre yuk. Cielah. Mungkin teman Pro 2 juga pengen tahu, iya apa aja sih 5 transisi remaja gitu sih. Biar kita dapat edukasi juga dari Duta Genre kita ini ya. Apa sih Iza? Oke, jadi kalau 5 transisi remaja itu adalah di mana remaja tuh mengalami perubahan-perubahan gitu. Dimana kita yang pertama di 5 transisi remaja itu harus menerapkan yang namanya pola hidup bersih dan sehat. Oke. Jadi makan makanan yang bergizi, seimbang gitu-gitu. Heeh. Jadi makanan yang kita makan juga ada aturannya gitu Iya. Kak. Heeh, Sesuai kalau kita belajar tentang isi piringku, Isi piringku gitu. namanya. Oh isi piringku. Kalau dulu mungkin sebutannya lebih ke Empat sehat, Empat lima sehat, lima sempurna. sempurna. Kalau sekarang ada isi, Isi piringku. Oh. Kamu makan mie instan tadi pagi makan mie instan sama aja padahal kan. Oke. Oke, itu yang pertama tadi ya. Pertama, yang kedua itu adalah melanjutkan pendidikan. Jadi Oke. dalam mempersiapkan kehidupan remaja Heeh. yang berencana di masa depan, hendaknya kita melanjutkan pendidikan gitu. Mungkin ada yang sampai SMA, S1, S2, SS lain yang lain Oh gitu. iya dong. Jadi salah satunya adalah menerima dan mendapatkan pendidikan yang Pendidikan baik. ya. Mm-mm. Oke. Terus yang ketiga, setelah melanjutkan pendidikan ada yang namanya mencari pekerjaan. Hmm. Jadi kita juga sebagai remaja gitu Kak, karena nanti kita akan menghadapi bonus demografi ya. Oh iya dong. Jadi kita Lebih banyak harapannya gitu ya. sebagai teman-teman usia produktif nanti Mm-mm. kita bisa punya pekerjaan yang layak, bisa menafkahi diri sendiri dan menafkahi kalau ada generasi sandwich, Iya. menafkahi orang Iya, tua iya, iya. dan anak gitu. Oke. Iya iya. Yang keempat adalah di organisasi. menikah. Oh iya ya. Melanjutkan organisasi dulu ya. Oke. Menjadi anggota dari masyarakat gitu. Iya. Jadi Oke. punya teman-teman, circle yang baik atau gitu. relasi yang baik gitu. Heeh, heeh. Jadi
gimana kita bisa ngebalancein antara kehidupan sosial sama kehidupan individu gitu. Dan yang Oke. terakhir baru melanjutkan kehidupan berkeluarga itu tadi kayak merencanakan Oh. kehidupan step by step kalau yang transisi remaja. Wow, gitu ya. Jadi sebenarnya remaja juga harus punya perencanaan ya. Oke, jadi nggak sembarangan gitu, Yasmi. Bener banget gitu kan. Nah, teman Prodo buat yang pengen ngobrol-ngobrol juga sama duta genre kita ini ya, ada Iza dan juga Zahra. Jadi boleh banget kita bakal terima WhatsApp kamu di 0816 1106 916 atau kita live streaming juga ya nggak sih Yasmin? Iya, kita live streaming di YouTube-nya RRI Palembang. Yes, betul banget. Yang mau tanya juga via live streaming boleh banget langsung ke live chat. Ntar bakal kita baca aja dong nanti. Kita rehat sebentar ya. Oke deh, kita mau putaran lagu dulu deh Yasmin kayaknya nih. Sambil kita tungguin teman Pro 2 yang mungkin ini bakal ikutan tanya-tanya juga abis ini ya gak sih? Atau mungkin Yasmin ada pertanyaan-pertanyaan juga nanti di sesi selanjutnya. Boleh banget ya. Jadi masih bareng kita berdua. Ada Resti, Dan Yasmin. berempat dong. Berempat dong. Berempat. Dan, Zahra. Iza. yeay. 다른 문을 열어 따라갈 필요는 없어 넌 너의 길로 난 나의 길로 하루하루마다 색이 달라진 느낌 밝게 빛이 나는 길을 찾아 I'm on my way 넌 그냥 믿으면 돼 I'm on my way 보이는 그대로야 모든 그의 dreams come true 제일 좋은 어느 날의 deja vu 머물고픈 어딘가의 낯선 view I'll be far away That's my life is 아름다운 galaxy Be alright 날 장르로는 fantasy 매일 내게 열리는 건 big big stage So that is who I am Look at me, look at me, look at me now 어제랑 또 다른 짜릿한 나 두려운 모든 게 설레게 사소한 건 다 어색해져 Wow Look at me now, look at me now I'm on fire 넌 그냥 믿으면 돼 I'm on my way 보이는 그대로야 모든 그의 dreams come true 제일 좋은 어느 날의 deja vu 머물고픈 어딘가의 낯선 view I'll be far away That's my life is 아름다운 galaxy Be alright 날 장르로는 fantasy 매일 내게 열리는 건 big big stage So that is who I am 어느 깊은 밤 길을 잃어
Oh, I just wanna take you anywhere that you like. We could go out any day, any night. Baby, I'll take you there, take you there. Baby, I'll take you there, yeah. Oh, tell me how to turn your love on. You can get anything that you want. Baby, just shout it out, baby, just shout it out, yeah. And if you want me to, let's make a move, yeah. So tell me, girl, if every time we touch, you get this kind of rush, baby, say yeah, 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 yeah. If you don't wanna take it slow and you just wanna take me home, baby, say yeah, 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 and let me kiss you. Oh baby, baby, don't you know you got what I need? Looking so good from your head to your feet. Come on, come over here, come on, come over here, yeah. Oh, I just wanna show you off to all of my friends, making them drool out of chinny chin chins. Baby, be mine tonight, baby, be mine tonight, yeah. And if you want me to, let's make a move, yeah. So tell me, girl, if every time we touch, you get this kind of rush, baby, say yeah, 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 yeah. If you don't wanna take it slow, you just wanna take me home, baby, say yeah, 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 and let me kiss you. Yeah, so tell me, girl, if every time we touch, you get this kind of rush, baby, say yeah, 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 yeah. If you don't wanna take it slow and you just wanna take me home, baby, say yeah, 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 yeah. Every time we touch, you get this kind of rush, baby, say yeah, 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 yeah. If you wanna take it slow and you just wanna take me home, baby, say yeah, 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 and let me kiss you. Kamu masih sama teman-teman dari Duta Genre, masih ngebahas juga seputar Hari Ibu nih. Wow, iya dong. Yang sayang ibu silakan mendekat, mendekat, merapat, merapat. Yeay, seneng banget dong ya. Karena memang hari ini juga kita tuh bakal kayak memberikan apresiasi dan rasa sayang kita kepada ibu kita tercinta. Harus banget dong. Oke, kira-kira teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 FM udah pada memberikan ucapan belum sih sama ibu-ibunya gitu misalnya kan. Selamat Hari Ibu atau seperti apa gitu sih. Tadi kita udah tersambung bersama Arbi. Dan aku baru tahu satu hal. Dia juga ikutan Duta Genre. Ternyata Deg-degan tuh Arbi karena dengernya. kita online gitu Uh-huh. kegiatannya, jadi kita lewat Zoom. Oke. Jadi Arbi ini adalah tipikal orang yang ambis dipilih gitu loh Oh orangnya. iya 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 Tapi iya. dia juga ketika discuss gitu, Heeh. Karbi karena yang paling banyak suaranya yang kayak gini, jadi Uh-uh. kita harus mengalah mau tidak mau. Iya betul. Tapi dia ya menerima semua hal itu ya Iya dengan dong, legowo. iyalah pasti ya. Tapi sebenarnya berambisi juga bagus banget juga gitu kan ya. Menunjukkan semangatnya anak-anak muda gitu. Dan ujung-ujungnya dia juga legowo kan untuk menerima. Ya ampun Arbi sebagus itu kamu rupanya ya di belakang kami. Cie. Nggak nyangka ya Yasmin ya. Ternyata gitu ya Arbi. Iya kan, dia Arbi tuh satu tim dengan Yasmin kalau dia di Pro 2 nih ya di Iya. BA ya. Oke deh, dan dia juga ikutan komen di live chat kita di YouTube channel RRI Palembang.
Dia cuma bilang aja halo buat kita aja. Terus teman-teman ada Iza sama Kak Zahra gitu aja. Itu aja ya. Dikira ada yang lain ya Allah. Dia ribut banget bacain komen aku, bacain komen aku. Itu aja rupanya komen dia ya, nggak ada yang lain. Oke deh. Nah, tapi kalau ngomongin seputaran Hari Ibu juga nih, wow, teman Pro 2 juga mungkin tertarik banget untuk nanya-nanya sama mereka berdua gitu kan ya. Jadi sejak kapan sih pertama kali banget kalian berdua itu kayak bukan membudayakan, cuman mungkin lebih membiasakan aja sih, misalnya memberikan ucapan selamat Hari Ibu, bantu-bantu ibu tanpa disuruh gitu loh. Apakah terbentuk sejak kecil atau memang pas udah mulai mengerti kayak sekarang gitu, akhirnya baru deh gitu loh. Kalau dari Zahra sendiri, karena memang Zahra ini 5 bersaudara kebetulan, Iya, jadi emang agak hektik gitu ya, Iya. banyak adik-adik dan kakaknya gitu. Jadi memang kalau membiasakan hal tersebut, kebetulan mama itu termasuk ibu yang sangat memperingati hari-hari seperti itu Iya, gitu. Jadi dari hari ulang tahun anaknya gitu, atau hari-hari spesial lainnya. Dari kecil kami tuh emang kayak udah terbiasa mengetahui gitu, oh ini nih hari ibu loh gitu. Terus mama suka kayak, hari ibu tuh ngapain sih ma gitu, emang kenapa harus ada hari ibu gitu kan. Itu kan kayak pertanyaan-pertanyaan anak kecil banget dulu, masih Yes. kecil tuh suka nanya gitu. Jadi memang kayak kata mama, oh hari ibu tuh hari kita dimana mengekspresikan, mengapresiasi juga ibu kita gitu, karena atas cinta dan kasih sayang yang sudah mereka berikan kepada kita gitu kan. Jadi sedari kecil Zahra sendiri udah kayak setiap hari ibu itu kayak kadang sama adik-adik juga, kebetulan adik-adik itu anak-anaknya so sweet banget. Iya kan. Jadi mereka itu love language-nya itu lebih ke semuanya sih. Jadi kadang kalau hari ibu itu suka buat surat sama mama gitu. Oh ya Atau kayak ampun. kita itu janjian kayak hari ini kita beres-beresnya tuh pol-polan ya gitu. Mama nggak boleh ngapa-ngapain gitu. Atau masak makan siang tuh kita aja atau gimana gitu. Cuma mungkin karena hari ini aku bilang nanti ya ma gitu kan. Bantu-bantunya nanti gitu. Cuma kalau dari kecil gitu udah terbiasa kalau hari ibu tuh spesial banget buat kita gitu. Wow, dan ibu tuh diratukan banget ketika Iya. hari ibu Sebenarnya ya. hari ibu kan setiap hari ya. Iya sih gitu. seharusnya kan. Tapi ini hari dimana mengapresiasinya banget gitu. Iya, betul banget. Wah, jadi memang sejak kecil tertanam dan memang di keluarga kayak gitu ya, adik-adik Dibiasakan juga. ya. Iya, jadi kayak kompak banget nih bersaudara, 5 saudara langsung kayak bikin sesuatu yang spesial buat ibu ya di hari ibu. Oh, keren nih. Oke, kalau Iza gimana? Kalau Iza adalah tipikal orang yang tadi bahas love language Heeh. itu word of affirmations banget kak. Oke. Jadi membiasakan ngucapin hari ibu, ulang tahun itu udah biasa banget di rumah. Jadi kalau ada yang ulang tahun, kalau lagi jauh-jauhan langsung deh di grup. Selamat ulang tahun. Terus langsung iya long sih. text gitu, Iya. kayak ucapan cinta dan kasih sayang. Wih. 8 fungsi Sih. keluarga Iya, itu banget. mengekspresikan kalau di Iya. genre namanya 8 8 fungsi keluarga. namanya Oh. cinta kasih gitu kan. Fungsi cinta dan kasih Iya. sayang. Oh, Jadi gitu. di situ kita berekspresi menunjukkan cinta kita, kasih sayang kita ke orang tua atau saudara-saudara kita yang lain juga. Oke. Iya, jadi kalau untuk membiasakan ngucapin selamat hari ibu, selamat hari ayah, selamat ulang tahun itu Iya. sudah dari kecil Sudah banget terbiasa karena gitu. itu udah dibiasain ibu dari kecil kayak Heeh. lagi ulang tahun, selamat ulang tahun ya. Oke. Even itu cuma kasih kayak cupcake kecil Iya, itu udah jadi satu hal yang Istimewa, istimewa banget, banget gitu. karena sesuatu hal yang dikeluarkan dari keluarga itu adalah hadiah-hadiah spesial dan Iya. istimewa ya buat kita karena kita di tengah-tengah keluarga yang hangat gitu kita juga bisa ngerasain oh ternyata disayang tuh gini Iya. loh Oh. Dari apalagi sama keluarga keluarga dulu. sendiri iya Mm-mm. terus juga tadi pertanyaan yang kedua adalah Mm-mm. untuk di hari ibu sendiri sebenarnya kita juga mengekspresikan atau mengapresiasi tadi adalah gimana sih kita bisa mengungkapkan atau merage gitu kan ibu kita sehari-hari gitu. Jadi apa aja sih perlakuannya kalau di rumah itu perayaan hari ibu biasanya sama juga kayak Kak Zara tadi bantu-bantu ibu di rumah gitu. Betul. Meratukan ibunda, Iya. kanjeng Wih, ratu ya. Iya dong. Tapi juga itu tadi nggak menutup kemungkinan karena setiap hari adalah hari ibu, jadi kayak di
hari ibunya sendiri biasanya kalau kita di rumah itu lebih ke kayak makan-makan. Karena kalau di rumah sendiri itu adalah gimana kita bisa kembali ke meja makan, ngobrol bareng gitu. Iya, betul. Karena di situ tempat kita bisa mengungkapkan atau mengekspresikan gimana sih hari ini. Jadi kalau di rumah sendiri setiap hari gitu, kalau lagi jam makan malam itu semuanya harus kumpul dan harus ngobrol, harus spend time di situ, bener-bener no gadget, no apapun, jadi bener-bener kita ngobrol bareng. Dan itu kalau di hari ibu makin lebih spesial lagi karena kita masak bareng kadang, terus kita santap bareng-bareng, dan baru nanti di akhir kayak ibu selamat hari ibu ya gitu, kayak udah kayak lebaran, kayak maaf ya bu kalau kita banyak salah sepanjang tahun. Iya Ada sih. maaf-maafnya gitu ya. Waduh, keren banget. Aduh, jadi meleleh nih. Tapi Yasmin juga masih gitu gak sih kalau di rumah? Kayaknya aku nggak ada deh kalau gitu. Iya kan. Mungkin tradisi beda-beda, tapi Iya, intinya sama ya. intinya sama. Oke deh. Tapi emang keren banget, ternyata mereka berdua ini sweet-sweet semua Iya, ya. manis-manis semua. Iya Pantas loh. aja jadi anak yang sukses gitu ya. Iya betul banget, dia cocok jadi duta genre. Bahkan tadi ada 8 fungsi keluarga. Pokoknya banyak tahu ya kita hari ini ya Iya, kalau bareng banyak. mereka berdua ini mah. Iya, Banyak yang tadi insight baru. yes, betul. Tadi 5 ini udah 8 pula yang lain kan. Ternyata memang penanaman kayak karakter anak-anak dari rumah itu juga penting banget ya, betul ya. Jadi benar-benar kalau ibu yang baik biasanya terbentuk anak yang baik-baik juga. Oh. Tapi emang sepenting itu ya peran ibu berarti sebenarnya ya untuk anak-anak dan untuk lingkungan masyarakat gitu. Iya, penting banget sih Kak. Peran perempuan ya yang Oh, paling perempuan penting. yang pasti Iya, ya. apalagi ibu gitu. Jadi kalau kita belajarnya di genre itu ternyata ada yang namanya stunting. Iya. Kalau sekarang itu lagi Di booming banget stunting, gitu. dimana kondisi anak itu kekurangan gizi kronis akibat dari 1000 hari pertama kelahiran gitu. Iya. Nah, jadi peran yang paling penting yang bisa mencegah yang namanya stunting itu adalah peran ibu itu sendiri. Sedari dini ya gitu. Iya, betul, kalau kita betul. bilangnya kalau sebagai ibu kita bisa mencegah yang namanya stunting dari hulu. Apa Iya. aja sih dari hulu itu? Yang mau nikah nih. Setelah mau nikah gitu kita ada yang namanya LC Meal gitu. Iya. Nanti kita di LC Meal ini kita dapat kader, didaftarin, didatain gitu. Setelah itu nanti kita dicek orang ini udah boleh Siap nikah atau belum ya, gitu ya. udah siap nikah belum. Nah, kalau dari situ nanti baru didampingi oleh kader-kader ini masih ketika dia jadi calon ibu, baru nanti ketika dia mengkonsumsi makanan dia Iya. lebih diperhatikan lagi gitu. Terus juga setelah itu nanti ibu-ibu inilah yang akan menjaga anak-anaknya di dalam kandungan. Nah, setelah itu mungkin dalam seiring berjalannya waktu ya, tadi kayak peran ibu, peran perempuan juga sangat penting karena kayak kalau kita lihat sekarang parenting yang baik adalah parenting yang dilakukan oleh seorang ibu. Kalau kita lihat ada Baby Isa, ada Ken Kulus, kita Iya. lihat Iya kan yang terkenal banget iya, ya. yang sampai dia udah tahu ini apa namanya, ini otak, ini Iya. empedu dan lain-lain. Jadi memang kayak Dan- pendidikan utamanya Iya, itu ya. ibu Pendidikan adalah pertama, iya, perempuan atau ibu adalah rumah dan tempat Madrasah madrasah pertama. pertama Madrasah buat pertama. seorang anak. Wow. Jadi ibu tuh sepenting itu buat seorang anak Wow. gitu. Dan harus dipersiapkan sedini mungkin Iya. dari remaja kita juga gitu. Wow, iya dong ya. Ini calon-calon ibu yang baik nih. Ini yang di ujung telepon kira-kira calon ibu yang baik bukan? Masa jadi ibu katanya. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Dia bukan calon ibu, dia calon bapak. Hey Arbi, selamat pagi. Pagi dahulu kan kayak selamat hari ibu buat tuh yang lagi di rumah lagi masak sekarang. Oh, pasti dong. Aku boleh nggak sama Kak Iza sama Kak Zahra beberapa apa sih yang menurut kakak terkesan gitu yang kayak momen yang memang spesial banget di hidup kakak terhadap ibu itu sih. Oke, berdua nih pertanyaan sama ya. Iya. Oke, Langsung silakan ya. dijawab ini. Boleh dijawab Boleh dulu langsung Zahra. Oke, kalau dari Zahra sendiri hal-hal yang sangat terkesan ya khususnya sama ibu itu momen dimana di setiap harinya Zahra itu kebiasaan untuk menceritakan
semua yang Zahra lakukan di hari itu gitu. Mau sesibuk apapun, mau semalam apapun gitu, Zahra pulang atau walaupun mama udah ngantuk udah mau tidur, pasti kita spend time gitu 10 sampai 15 menit buat bercerita ngapain aja ya hari ini gitu. Dan juga Zahra itu malah tipe anak yang mungkin kadang remaja sekarang itu ya banyak yang sebel gitu kalau dicariin orang tuanya kalau lagi pergi gitu kan. Tapi Zara kebalikannya, Zara malah kalau nggak dicariin takut gitu. Oh iya Jadi sih. malah kalau nggak dicariin, mungkin teman-teman yang kenal Zahra pasti yang kayak udah risau sendiri gitu, kok kenapa aku nggak dicariin ya gitu. Iya. Malah aku yang kadang nelpon, mama tolong dong telepon aku gitu biar aku pulang gitu kan. Jadi kalau Zahra sendiri kan emang terbiasa dan dekat sama ibu gitu kan. Jadi setiap harinya itu kebiasaan pagi hari bangun tidur itu kalau lagi buat sarapan bareng cerita gitu, hari ini mau ngapain aja, mau masak apa, masak bareng nanti apa yang mama pengen tuh, apalagi Zara udah remaja ya, udah gede gitu, jadi kayak bawaannya apa yang mama pengen aku turutin gitu kan, bawaannya gitu. Jadi kayak mama mau masak apa biar aku masakin, jadi kita sering sharing tentang resep-resep juga. Dan di malam hari pasti kita cerita deep talk banget tentang masa depan, tentang apapun itu. Jadi itu berkesan banget sih, ke setiap harinya tuh berkesan gitu buat ibu gitu. Oke, luar biasa. Itu dia Zahra. Izah mungkin kamu bisa cerita juga. Kalau yang paling berkesan kemarin sih waktu pemilihan duta genre sebenarnya. Sebenarnya dari awal itu udah sibuk banget perkuliahan yang sangat amat banyak banget dan hektik, dan juga lagi deket-deket ujian akhir semester. Tapi ibu tuh yang kayak udah ikut aja, cobain, masa nggak dicobain sih, sayang banget kalau nggak nyobain hal-hal baik. Ibu tuh orangnya yang suportif banget gitu. Jadi seiring berjalannya waktu, ibu tuh mulai dari awal pemilihan, ibu tuh yang bener kayak ayo apa yang mau disiapin, ibu bantuin. Jadi dari situ kayak nyiapin ini, nyiapin itu, bener-bener dibantuin sama ibu. Terus sempet juga kemarin sebenarnya mau ngundurin diri karena emang bener-bener hektik banget. Terus ibu yang kayak jangan dong gitu. Dicoba Mending, dulu iya, gitu. mending dicoba dulu sampai akhir, kayak biar tahu aja gitu apa sih hasilnya, sejauh apa sih bisa berjalan gitu. Terus akhirnya dengan memantapkan hati, ya udah deh, disupport juga kan. Jadi lanjutin sampai top 12 ternyata. Dan ibu tuh orangnya yang kayak lagi kegiatan uji motion challenge, ibu datang sendirian terus nonton, kayak aduh ibu aku mana ya, bener-bener nyariin. Ternyata ibu tuh duduk paling depan dan bener-bener sesuportif itu. Di tengah-tengah orang lain yang bawa supporter banyak banget, ternyata ibu sendirian di situ. Walaupun ibu sendirian di situ tapi tetap hangat kok tempat ini. Ketika ngelihat muka ibu ya gitu. Terus lanjut lagi, alhamdulillah lulus ke top unjuk bakat dan uji publik. Lagi-lagi orang-orang bawa supporter sebanyak mungkin, tapi ternyata yang nonton ibu sendiri dari rumah. Dan ketika lihat ibu di situ, hangat banget sih. Aduh, beda semangatnya ya. Bisa jadi ternyata ada ibu di situ, kayak ini tetap rumah kok gitu. Iya dong, bener ternyata sih. tetap ngerasa disupport, ngerasa di rumah karena ada ibu di sana yang nontonin gitu. Terus karena sempet sakit juga waktu karantina, dan ibu tuh bener-bener yang kayak panik. Ibu nyempetin diri untuk datang sendiri ke tempat karantina gitu. Kayak ngeyakinin gimana masih mau lanjut enggak karena sakit dan lain-lain. Sempet mau mundur tapi ibu bilang kayak sedikit lagi. Sedikit lagi. Malam ini udah grand final. Sedikit lagi. Terus waktu grand final ngelihat ibu tuh duduk bener-bener paling depan dan sangat suportif gitu, kayak mana ya ibu nih, mana ya. Pas ngeliatin ibu di atas panggung yang nervous banget gitu ya Kak. Pas lihat muka ibu kayak tenang banget. Setenang itu. Sampai terharu ya nggak sih Yasmin? Jadi kalau bilang momen setiap hari pasti banyak, tapi momen yang paling berkesan adalah kemarin sih waktu pemilihan, karena ibu kayak support luar dalam, atas bawah, semua didorong gitu ya sama ibu. Oke deh, luar biasa. Jadi gitu Arbi. Oke deh ya. Thank you Arbi ya hari ini. Ada mau kamu sampaikan lagi? Iya. Tadi tuh ceritanya
terkesan banget sih kayak di pemilihan itu. Aku juga ngerasain sih dorongan dari ibu sebenarnya, cuman Oh ya, iya kan. ada beberapa samping juga ya. Pasti Kak Iza juga sama Kak Zara juga tahu sih. Iya sih. Jadi tinggal harus Oke deh, thank you banget ya Arbi. Sama-sama, Dadah. Terima kasih Arbi udah ikutan nimbrung buat pagi hari ini. Coba kita minta Iza satu kata, bukan satu kata, satu kalimat Iza buat, jangan satu kata pendek banget, satu kalimat buat mama tercinta. Apa nih pengen kamu sampaikan? Wah sedih nih. Iya, Nanti oh jangan iya nangis buat ya. mama dulu nih. Ayo Jangan Iza, nangis. apa yang pengen kamu sampaikan? Buat ibu di rumah sehat-sehat dan juga doain ya